الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر أبدا وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله واعلموا أن يومكم حدا يوم عيد الفطر وسائر دين القوي الأنوار ويوم السرور والسكور يوم اتباع القريب والبعيد وإن الصيد الحديب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ah wattaba'a ridhah alladhi ya'lam ma adharahu wa akhfa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan abdin lam yakhsha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa huwa yaumun tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dim. Fasabbihu rabbakum fiha wa tubu ilallah
برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وشائر الناس وشائروا من الناس. قال الله تعالى في القرآن الكريم وشارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطع ربك فتسمى عاقلا ولا تأشيه فتسمى جاهلا الحادث أو كما قال. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita digembleng dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan di bulan Syawal ini, yang mana artinya Syawal adalah peningkatan, amal ibadah kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Dan malah kita ketahui wa'lamu anna yawmakum hada yawmun adzim, bahwa pada hari ini adalah hari yang agung, wa'idun karim. Kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan mulia, Idul Fitri. Maka ahallallahu fihi ta'am, saat ini kita diperbolehkan, dihalalkan untuk makan. Bahkan sebaliknya, wa harrama 'alaikum fihi siyam, di hari ini juga kita tidak boleh berpuasa. Dalam arti diharamkan untuk berpuasa. Maka dari itu kita diperintahkan untuk selalu bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, disediakan bagi kita orang-orang yang bertakwa. Maka barokah puasa tiada lain la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Digambarkan orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan harta bendanya, baik di dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dermawan. Baik dalam keadaan lapang kita infak dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Sebab dengan bersyukur kita mengikat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bahkan pada waktu kita diberi nikmat yang sedikit, kita juga diperintahkan untuk bersyukur. Kenapa? Kalau kita nikmat sedikit tidak bisa bersyukur, nanti pada waktu diberi nikmat banyak juga tidak akan bisa bersyukur. Maksudnya, pada waktu kita diberi nikmat sedikit, kita berkeluh kesah, dan nanti pada waktu diberi nikmat banyak,
kita lupa kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka selamanya tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Dalam arti dalam kehidupannya selalu kurang dan kurang. Jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih kita pada waktu melaksanakan zakat mal dalam rangka membersihkan harta benda kita, melaksanakan zakat fitrah dalam rangka membersihkan diri kita, mungkin dalam berpuasa sebulan penuh anggota jasad kita masih ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan barokah zakat fitrah disampurnakanlah puasa kita, diangkatlah pahala puasa kita. Dan dengan zakat fitrah kita yakin berterima kasih kepada sesama manusia. Kita yang kaya, kita yang sukses, ini barokahnya fakir miskin, doanya fakir miskin. Kita sebagai orang yang terkenal, ini barokahnya orang yang tidak terkenal. Al-masyhur bi barakatil mastur. Apabila kita menjadi orang sukses, orang yang terkenal, itu barokah doa-doanya orang yang sembunyi tidak ingin terkenal. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berterima kasih kepada sesama manusia. Contohnya, pada waktu kita mau makan, kenapa kita berdoa Allahumma bariklah? Kok tidak Allahumma barikli untuk diri sendiri? Sebab pada waktu kita makan, contohnya makan nasi, berapa banyak orang yang berjasa kepada kita, mulai orang yang menanam, orang yang merawat, sampai orang yang menyiapkan nasi itu untuk kita semuanya, yaitu istri kita. Maka dari itu setiap kita mau makan, berapa banyak jasa orang yang memberikan makanan kepada kita, berapa banyak jasa orang yang bisa menyebabkan kita makan, sehingga kita yakin dalam tubuh kita banyak jasa orang lain. Berarti kita harus selalu ingat kepada orang lain. Minimal kita sebagai umat Muhammad ba'da sholat maktubah kita mendoakan Allahumma gfir jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan minimal kita sering berdoa Allahumma gfir ummat Muhammad, Allahumma krim umat Muhammad, dan seterusnya. Jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan barokah sedekah luar biasa. Orang yang sakit bisa sembuh dan mujarab apabila disedekahkan. Maka banyak ulama yang mengamalkan pada waktu dia sakit, dia segera bersedekah. Yang kedua, orang sedekah nanti digambarkan yaumul qiyamah mendapatkan naungan Allah. Padahal yaumul qiyamah la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantaranya orang yang mendapatkan naungan Allah, wa rajulun tasaddaq bi shadaqati fa akhfaha, yaitu orang-orang yang mensedekahkan harta bendanya dengan menyembunyikannya, sampai digambarkan la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai pada waktu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya, saking rahasianya. Pada waktu dia memberi, istrinya sendiri tidak tahu, bahkan tetangga dekatnya tidak tahu. Ini gambaran orang yang sedekah siri, nanti digambarkan menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nanti orang yang ahli sedekah, orang dermawan, as-saqiyu qaribun minallah, orang yang mendekat dengan Allah, dicintai Allah,
qaribun minal malaika, dicintai malaikat, dan qaribun minan nas, dicintai para manusia. Maka mudah-mudahan barokah sedekah kita, benar-benar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri kalau orang itu bertakwa, kita bisa introspeksi diri setelah puasa sebulan penuh. Ciri orang yang bertakwa wal kadiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Pada waktu kita bisa menahan amarah, berarti puasa kita sukses. Berarti kita bersungguh-sungguh dalam memuliakan bulan suci Ramadan, sebab bisa menahan amarah. Pada waktu kita di bulan Ramadan mau marah, malu dengan bulan suci Ramadan, tapi pada waktu kita bulan Syawal ini dianjurkan kita harus selalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita, baik lahir maupun batin kita. Maka pada waktu kita punya rasa malu, merasa dilihat oleh Allah, itulah termasuk mendapatkan kemuliaan di hati kita, ada rasa haya. Kalau ada rasa malu di hati kita, berarti kita masih mempunyai iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita yakin al-ghadabu minasyaiton, kita yakin marah itu dari setan, dan setan terbuat dari api, dan api bisa padam hanya dengan air. Maka kita diperintahkan fa idza ghadaba ahadukum falyaktashil, pada waktu kita marah maka segera berwudulah, segera sholatlah. Bahkan pada waktu kita mau marah, ingatlah kepada Allah, fa insyaallah tidak akan jadi marah. Kenapa? Supaya kita terlatih. Bahkan nanti digambarkan yaumul kiamat, pada waktu kita menghadap kepada Allah, Allah melihat kesalahan-kesalahan kita, Allah melihat maksiat-maksiat kita, Allah menghisab, menghitung berapa banyak kesalahan kita. Sebenarnya Allah mau murka kepada kita, tapi berhubung kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, setiap mau marah ingat Allah, tidak jadi marah. Pada saat itu juga yaumul kiamat, sebenarnya Allah murka kepada kita, tapi barokah kita senantiasa berusaha menahan amarah, Allah tidak jadi marah. Bahkan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, as-siyamu nisfus sabr, dengan puasa itu sudah separuh dari kesabaran. Fa insyaallah kesabaran yang lain yaitu dengan kita berusaha tidak mudah emosi atau marah. Sedangkan bagaimana dengan zakat tubuh kita? Wa ala kulli syai'in zakatun wa zakatul badan asyam. Bahkan segala sesuatu itu untuk kita ada zakatnya. Zakat tubuh kita adalah berpuasa. Maka pada waktu puasa kita terasa panas dalam tubuh ini dalam rangka kita zakat tubuh, zakat jasad kita. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diberi puasa yang sempurna, puasa yang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, siapa orang yang bertakwa? Yaitu wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu mudah-mudahan kita saat ini di 1 Syawal ini tidak ada seorang pun yang belum kita maafkan. Kita bersama-sama yakin kita Idul Fitri kembali suci,
Jangan sampai hati ini kita kotori dengan belum memaafkan kesalahan orang lain satu pun. Maka dari itu, mari kita niatkan, semoga orang yang pernah mendolimi kita, menyakiti kita, memfitnah kita, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kita diperintahkan untuk mudah memaafkan? Sebab Allah Maha Pemaaf. Kalau kita ingin dosa kita dimaafkan oleh Allah, maka prakteknya di samping kita membaca istighfar, melakukan hal-hal yang baik, kita prakteknya harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain pasti hidupnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan derajat kita, baik derajat dunia akhirat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal afu la yazidul abda illa izzan. Sifat pemaaf tidak menjadikan kepada seorang hamba kecuali hamba itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'fu ya'izukumullah. Maka jadilah engkau seorang pemaaf, pasti hidupmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kenapa kita diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf? Supaya unek-unek di dalam hati ini dijauhkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, selamanya kebaikan-kebaikan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda baginda Nabi, al-ghilu wal hasadu yakulanil hasana kama takulan narul haqobah. Orang yang punya sifat dendam, unek-unek, hasud, tidak terima kalau kebaikan, fadl, nikmat diberikan orang lain, itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Seperti digambarkan oleh baginda Nabi, kama ta'kulun nar, seperti api yang memakan wal haqobah, yang memakan kayu yang garing. A'udzubillah min dzalik. Maka kenapa kita diperintahkan untuk berjabat tangan? Setiap habis sholat berjabat tangan, setiap ketemu dalam majelis berjabat tangan, bahkan pada waktu bertemu dimanapun kita dianjurkan untuk berjabat tangan. Sebab dengan berjabat tangan itu secara otomatis menghilangkan unek-unek yang ada di dada. Barokah berjabat tangan, katanya baginda Nabi, Tabashahu yudhibul hila an qulubikum. Berjabat tanganlah kamu semuanya, sebab dengan barokah berjabat tangan itu bisa menghilangkan dendam, unek-unek yang ada di hati kita. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada waktu ayat ini turun, udil afwa wa'mur bil urf wa'aqid anil jahilin, dalam surat Al-A'raf ayat 199, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa maksud dari ayat ini? Yang mana ayat ini menyatakan jadilah engkau seorang pemaaf, memerintahkan hal-hal yang baik, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Lalu malaikat Jibril sowan kepada Allah, kembali lagi kepada baginda Nabi, ya Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu tu'ti man haramaka. Ini supaya kita bisa terbebas dari sifat balas dendam, supaya kebaikan-kebaikan kita utuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, berilah orang yang bakhil kepadamu.
Jadi selagi kita ada tetangga, kerabat, bakhil kepada kita, tetap kita mempunyai jiwa yang loman, tidak ada balas dendam, ada jaminan kita lebih baik daripada malaikat. Ada jaminan, katanya baginda Nabi, asabahullahu ta'ala hisaban yasira. Ada jaminan kalau nanti kita dihisab dengan hisab yang ringan, sebab kita ringan untuk membalas dengan kebaikan. Bahkan wa'adhulul jannah, kita dipastikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Pada waktu kita dibahili orang lain, tetap membalas dengan kebaikan, tetap kita loman, minimal kita tetap berbuat baik. Kalau kita ada orang bakhil, kita bakhil sama dengan sama. A'udzubillah min dzalik. Yang kedua, katanya malaikat Jibril, wa ta'fu amman dolamaka, wahai Muhammad, ampunilah siapa saja yang pernah mendolimimu. Maka di awal tadi saya sampaikan, kita harus sering, minimal ba'da sholat, minimal lagi sebelum tidur. Mungkin pada waktu kita dalam menjalani kehidupan mulai pagi sampai malam, sebelum tidur kita ingat mungkin pada saat itu ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang menyakiti kita. Saat itu juga kita doakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis pada waktu kita sudah mendoakan, hati kita sudah memaafkan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mempunyai hati yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mempunyai hati yang selalu mudah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maaf, jangan sekali-kali kita mendoakan jelek. Orang yang mendoakan jelek kepada orang lain sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri. Maka dari itu tidak akan sukses, tidak akan bahagia, tidak akan selamat selagi ucapan kita, hati kita ini masih ada doa-doa yang jelek. Kepingin kita sukses, doakanlah orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Biarpun kita tidak kenal, maaf, mungkin kita bertemu pedagang, kita doakan, ya Allah, jadikanlah pedagang itu sehat, jadikanlah pedagang itu jujur. Pada waktu kita melihat pengemis, ya Allah, jadikanlah pengemis itu orang yang sukses. Pada waktu kita melihat orang bodoh bermaksiat, kita doakan supaya diampuni oleh Allah. Maka fa insya Allah, dengan kita melihat siapapun doa-doa yang kita lakukan adalah doa yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Dan yang terakhir, katanya malaikat Jibril kepada baginda Nabi dengan pesan, watasilu man qata'aka. Sambunglah wahai Muhammad siapa saja yang memutuskan hubungan silaturahim kepadamu. Kita dianjurkan, kita memang senang pada waktu ada famili silaturahim kepada kita, ada keluarga kita, sanak famili kita berkunjung kepada kita, senang kita. Maka kita buang ego kita, biarpun kita yang tua, malah kita senang menyambung famili-famili kita yang muda. Biarpun ada famili kita yang belum pernah berkunjung kepada kita, malah kita sempatkan, kita teruskan istiqomah dalam kebaikan, tetap kita ada silaturahim biar tetap sambung. Kenapa? Sebab para leluhur kita lebih baik Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu kita memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana leluhur kita yang melihat kita, anak cucunya tidak rukun. Maka dari itu, pulang dari sholat ini, mari kita datang. Mungkin saudara-saudara kita yang mana yang belum pernah kita kunjungi, bahkan dia tidak pernah berkunjung kepada kita, kita upayakan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kenapa? Nanti yaumul kiamat, sifat ar-rahim, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia selalu di bawah arsy, dia selalu berdoa, ya Allah, sil wasalaka, sambunglah orang-orang yang menyambungmu ya Allah. Jadi orang yang senang silaturahim, rezekinya lancar, umurnya barokah, sebab disambung oleh ar-rahim, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya ya Allah, siapa yang memutuskan silaturahim, putuskanlah ya Allah. Maka orang yang memutuskan hubungan silaturahim diputus nikmatnya oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Sebab tanda kalau kita iman kepada Allah hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Bukti kalau kita iman kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Syawal yang fitrah ini kita semuanya benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dermawan, setelah Ramadan tambah dermawan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah akhlak yang mulia, mudah bisa menahan amarah, diberi akhlak yang mulia, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita nanti bisa berpuasa Syawal yang utama mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal dengan ditandai hari raya Kupat. Itu dalam rangka supaya kita sama dengan puasa setahun. Mudah-mudahan semua yang kita kaji, kita sampaikan pada pagi hari ini diberi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Semua urusan kita di dunia, lebih-lebih nanti yaumul akhirah, hisab kita diringankan oleh Allah dan kita dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal faizil 'amilin wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin irhamna wal muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairil khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsada wa ta'lima wa ijlala liqadri nabi wa ta'zima. Wa qad qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
اللهم وارض عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا عبدا صبورا وعبدا شكورا واجعلنا في عيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا في شهر رمضان وزكاتنا وصدقاتنا وتعليمنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ini ya Allah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mempunyai hati bahwa seluruh dunia yang kita miliki, harta benda yang kita miliki ini adalah milik-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah jauhkan dari kepentingan urusan dunia. Isilah hati kami dengan hidayah, sebab hati tempatnya hidayah, tempatnya pancaran nur dan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang banyak sabarnya, orang yang tidak mudah amarah, orang yang pada waktu amarah mau marah ingat kepadamu ya Allah, malu kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang lain yang menyakiti mendolimi kami minta maaf, kita sudah memaafkannya. Pada waktu kita didolimi, hati kita selalu bersenyum. Pada waktu kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, lisan kita selalu tersenyum ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, para tetangga kami, keluarga kami, kerabat kami ya Allah. Sambungkanlah hati kami ya Allah, sambungkanlah hati kami ya Allah, sebab semuanya hamba-Mu, sebab semuanya adalah umat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu kami benci, tidak senang, mempunyai unek-unek kepada sesama umat Islam, berarti kami benci kepada hamba-Mu, berarti kami benci kepada umat Nabi-Mu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup, berilah panjang umur, berilah kami kesempatan bisa selalu memperbaiki hubungan kami kepada orang tua kami, selalu membuat ridho orang tua kami. Jauhkanlah kami dari sifat hukukul walidain, orang yang membantah, durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Pada waktu orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah kuburannya pertamanan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah mendolimi kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang pernah menyakiti hati kami ya Allah. Ya Allah, buangkanlah, jauhkanlah hati kami dari sifat unek-unek balas dendam. Kami ingin ya Allah lebih baik daripada malaikat. Kami ingin ya Allah hisab kami Kau ringankan ya Allah. Kami ingin ya Allah masuk surga-Mu ya Allah. Maka mudah-mudahan Kau selalu memberi hati kami hati yang penuh kasih sayang. Jadikanlah doa-doa kami selalu doa kebaikan. Jauhkanlah doa kami dari doa keburukan kepada orang lain ya Allah. Sebab kami yakin
Setiap kami berdoa buruk kembalinya kepada diri kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita Pak bersalam-salaman dengan harapan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.